Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfiandi Putra. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok 4 di mata kuliah Web Programming 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil web statis kami, di mana saya kedapatan untuk menjelaskan tentang indeks HTML, dan kebetulan saya memang membuat indeks HTML, di mana indeks HTML ini merupakan tampilan secara keseluruhan gitu. Di sini ada logo Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana ini merupakan logo media sosial kami. Di bawahnya ada Your Clothes, di sini merupakan logo dari kelompok kami. Lalu sebelah kanan kita lihat dapat bar menu terdiri dari Home, About, Product, dan Kontak. Di bawahnya ada banner berisikan gambar, kemudian ada Welcome to Your Clothes sebagai kata sambutan dari kami untuk pengunjung website. Di bawahnya ada About, ada produk, di sini deskripsi produk, ini produk kami. Kemudian ada kontak. Kontak ini berisi tentang alamat, email, telepon, HP, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan website ini gitu. Oke, lanjut ke pembahasan sintaks saja langsung agar tidak membuang waktu. Di sini sintaks kita menggunakan HTML, kemudian ada link, rel, style sheet, text CSS, href, style CSS. Ini digunakan untuk memanggil link, karena sudah jelas ya, link di sini merupakan perintah untuk memanggil link. Kita tinggal mencantumkan saja nama file CSS kita ke dalam sini gitu. Untuk membuatnya nama filenya juga harus sama. Style CSS ini merupakan bagian untuk merapihkan dan membuat tampilan web semakin menarik. Di bawahnya saya memanggil font awesome, di mana font awesome ini saya dapatkan di CDN library di Google maksud saya. Kita tinggal tempel saja di sini. Lalu ada bagian medsos, ada kontainer, kemudian ada Fabfa, Facebook, YouTube, dan Twitter. Link-link ini merupakan link yang mana kita gunakan untuk membuat logo-logo media sosial yang tadi. Kemudian ada div class container ref index HTML, ya di sini nama indeksnya. Kemudian ada Your Clothes, ini logo yang tadi saya bahas. Kemudian ada keterangan aktif. Keterangan aktif ini memberikan keterangan bahwa kita sedang berada di laman tersebut, yaitu laman home. Oke. Di bawahnya ada menu bar yang tadi kalian lihat di sebelah kanan. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini merupakan menu bar yang tadi saya buat. Di bawahnya ada banner Welcome to Your Clothes yang tadi saya katakan sebagai kata-kata sambutan untuk pengunjung website. Di bawahnya ada section class, about, container, dan H3. H3 ini merupakan header 3. Header 3 ini lebih kecil daripada header 2 dan header 1 tentunya. Oke. Kita lanjut. Ada tag P. Tag P di sini kita gunakan untuk membuat paragraf gitu ya. Ada strong ini untuk mempertebal kata-kata yang ingin kita tebali gitu, atau kita pertegas. Nah, kemudian ada section produk, ada container, H3 lagi, ada tag P lagi. Kita memanggil banyak div di sini. Mengapa? Karena setiap divnya memanggil link yang berbeda gitu. Jadi kita menggunakan banyak div di sini. Ada H4, ada image, di mana img ini merupakan tag untuk memanggil gambar dengan file JPG ya. Di sini tercantum ada 4 gambar dari produk kami, yaitu outer, piyama, dan long dress. Lanjut ke bawahnya. Ada kontak di sini, ada bagian kontak menggunakan kontainer kembali, ada H3 lagi, ada div, box, dan kolom lagi. Kemudian ada H4 ya, seperti yang diketahui ya.
H4 berarti tulisannya lebih kecil daripada H3 dan H2. Tuh, seperti ini. Ya. Lalu ada link. Di sini link apa nih? Panjang banget, yaitu link untuk menempelkan peta. Peta yang kalian inginkan di kontak kalian, maka ditempel saja di sini, disesuaikan lebar dan tingginya agar bisa in frame. Ini bisa kita akses apabila kita terkoneksi dengan internet. Kita tinggal refresh. Kita coba refresh. Nanti akan keluar hasil refreshnya, bisa kita akses. Lalu ada footer. Ya, footer ini merupakan bagian penutup dari semuanya. Dimana kan tadi ada header, ada body. Lah, pastinya ada footer di sini. Kita menggunakan tag small untuk memanggil teks seperti ini. Ya. Kemudian kita tutup dengan footer lagi. Kita tutup lagi. Di sebelahnya bisa kita lihat ada style CSS, dimana ini yang tadi saya bilang untuk mengatur, merapihkan, dan membuat tampilan web kita menjadi lebih menarik. Di sini kenapa 0? Karena kita mengembalikan ke posisi defaultnya dulu gitu, agar lebih mudah untuk merapikannya nanti. Ada color, inherit, text decoration on. Kemudian medsos, ya di bagian medsos yang tadi kita atur paddingnya seperti ini, 5 pixel, backgroundnya ini. Kemudian ada woolly, kita atur inline block untuk medsosnya karena yang tadi inline block ya. Di dalam blok maksudnya seperti itu. Ada margin 10 pixel agar jarak dari logo tidak terlalu dekat atau tidak terlalu dempet. Kontainer kita atur untuk lebarannya 90% saja, karena jika 100% itu terlalu lebar. Marginnya kita kasih auto. Kemudian ada header H1. Ini merupakan bagian logo, ini yang mengatur logo kami, warnanya coklat ya. Kita bisa lihat coklat ya. Float left seperti tadi di sebelah kiri, berada di sebelah kiri. Kemudian ini merupakan tag yang mengatur bagian menu gitu, sebelah kanan ya. Sama warnanya coklat juga, font weight-nya bold gitu. Bold. Jadi dia bentuk fontnya tebal, beda seperti ini kan. Ya. Oke, kenapa tidak pakai strong? Karena ini bukan di tab P ya. Oke, kita lanjut saja. Sini ada hover. Hover ini merupakan tanda kalau kita sedang berada di sini. Ya, seperti ini. Ketika kita tunjukkan pointernya, maka dia akan berwarna ini gitu. Ya. Oke. Untuk ada keterangan aktif ya. Aktif di sini saya menjelaskan tadi sudah dijelaskan ya. Merupakan keterangan ketika kita aktif di halaman tersebut gitu. Jadi ketika kita berada di halaman ini, maka warnanya akan tetap seperti ini. Begitu juga ini. Kita balik lagi ke sini. Kontak udah bisa diakses ya. Kita tinggal scroll saja jika mau diperdekat atau diperkecil. Oke, kita balik lagi. Ya. Di sini ada banner. Kita memanggil link image-nya gitu. Image. Kenapa ada titik di sini? Ya, titik di sini mengartikan bahwa kita mundur satu file gitu dari file yang kita simpan gitu kan. Kalau filenya di bawahnya lagi berarti kita tambah titik lagi gitu. Oke, ada size-nya cover, posisinya relatif agar kita dapat mengaturnya sendiri, displaynya flex. Kemudian ada kursor pointer seperti tadi, jika kita mengarahkan ke sana maka pointer kita akan berbeda, berbentuk tangan gitu ya. Banner H2 absolute ya, ini untuk ininya, untuk H2 ini. Nah, kita mengatur itu dengan menggunakan ini gitu. Oke, lanjut di section H3, text align-nya center, dimana kita ketahui H3 ini semuanya center ya, di sebelah tengah semua. Ini sebelah tengah semua ya. Oke, kita lanjut box kolom ya. Di sini kita menggunakan 4 kolom untuk ini. Begitu juga ini kita menggunakan kolom
Lalu kita lanjut image. Di sini hanya diatur margin auto, paddingnya 10 pixel kiri kanan. Untuk footer kita atur paddingnya hanya 5 pixel saja, karena ini memang membutuhkan size yang kecil. Backgroundnya kita menggunakan warna hitam dengan warna tulisan putih, text align-nya center gitu. Untuk label sendiri ini kita seperti ini fungsinya. Mana kita klik home about. Nah, ini merupakan label. Ya. Itu merupakan keterangan bahwa kita sedang berada di halaman about, produk, kontak, dan home. Seperti itu. Oke, di sini ada font size 15 pixel untuk kontak. Bisa diatur sesuka hati kalian ya, jika kalian ingin membuat website seperti ini. Ini untuk kolomnya kita beri lebar 50%, karena jika lebih kecil dari ini maka gambarnya tidak akan cukup atau akan berantakan gitu. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang indeks HTML. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Putra Rajmada. Di sini saya akan menjelaskan tentang script atau program dari page about di web yang kami buat. Dimulai dari doc type yaitu HTML, dan dimulai dengan head. Di dalam head ini ada title yaitu judul atau yang biasa terdapat di atas web, dan di bawahnya itu terdapat link CSS yang berguna untuk menghubungkan antara program CSS yang kami buat dengan program HTML, karena kami menggunakan CSS eksternal. Ini dengan head, body, program. List atau unordered list adalah list yang terurut yang menggunakan simbol-simbol pada itemnya. Unordered list dibuat dengan tag UL, dan untuk item-itemnya logo-logo Facebook, YouTube, dan Twitter. Div ini berfungsi pada HTML biasanya untuk mengelompokkan elemen-elemen atau tag-tag agar menjadi suatu grup. Tag div ini juga sering digunakan untuk mendefinisikan ID atau class dari CSS. Fungsi div pada HTML lainnya yang sering digunakan oleh para programmer adalah untuk membatasi bagian satu dengan bagian yang lainnya. Terdapat menu bar, home, about, produk, dan contact. Dan ini header bot. Header keempat, siapa kita. Ini paragraf yang menampilkan tulisan dari header 4. Ini visi misi, ini paragraf. Strong ini berguna untuk mempertebal tulisan yang terdapat di dalamnya. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Adan Henry Hurdiansyah. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini menjelaskan di bagian produk. Di dalam produk ada deskripsi produk. Produk yang kami jual meliputi piyama, ini sama ini, outer, ini, dan long dress yang ini. Dengan jangkauan harga mulai dari 100 sampai 200 ribu. Kami selalu mementingkan kualitas produk, misalnya kualitas bahan, warna, dan yang lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian programnya menggunakan HTML. Di head ada meta, title dengan nama project WP1 yang ini. Di link ada rel, stylist, tip dengan tipe, teks, CSS, hrefnya style CSS namanya. Selanjutnya di bagian header ada tag class dengan nama container, heading 1, tag A, href, index, HTML, your clothes. Bagian yang ini yang home. Fungsi href ini untuk berpindah ke web yang lain. Dari home ke about, misalnya dari about ke produk. Selanjutnya
Lili ada href index html home, the tagly tag a href about html about, dan li class aktif href product.html produk, tagly href kontak.html kontak. Di bagian label tag section dengan class label, tag div class container dengan paragrafnya home product, ya itu yang ini home product. Selanjutnya di bagian produk ada section class yang diberi nama produk, div class container, heading produk. Paragrafnya produk yang kami jual meliputi piyama, outer, dan laundress dengan jangkauan harga mulai dari 100 sampai 200 ribu sampai sini. Yaitu yang ini paragrafnya sama ini. Selanjutnya tag div class box, div class column 4, div class image heading 4, image src piyama 1. Ini untuk menampilkan src ini untuk menampilkan gambar, yaitu yang ini. Seterusnya ini juga sama, ini image src produk jpg piyama sama produk 1 ini juga sama. Selanjutnya di bagian footer tag div class container small coffee rag and copy 2021 your cloud startup alright, yaitu yang ini. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya akan kami jelaskan dalam web kami, yaitu di bagian kontak. Di sini ada kontak info, bagaimana caranya untuk menghubungi kami secara langsung. Kalian bisa kunjungi kami di alamat ini, yaitu di Perumahan Pondok Indah Cianjur, Desa Sukasari, Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Email kami di 808@gmail.com. Telepon kami 021 1234 5678 ataupun di nomor handphone 0838 9578 4962, dan kami juga mencantumkan alamat menggunakan Google Maps agar lebih mudah untuk datang ke alamat kami. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.